Kula Mbah Nun. Nggih. Sing kula ajeng tangleti kalih jenengan Mbah Nun. Mbah Nun pernah sanjang, jadilah dirimu yang Tuhan konsepkan. Yang terakhir saya sampaikan Mbah Nun juga, apa yang disebut disembah, menyembah, dan dipersembahkan. Itu aja Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pantaskah kita minta kepada Allah? Nama Muhammad Ali dari Lamongan. Ya, ulangi pertanyaannya. Masih pantaskah kita minta kepada Allah, sedang tidak diminta pun kita diberi? Tapi setelah diberi pun kita diambil lagi oleh Allah. Begitu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling real dan paling nyata, yang paling wujudiah dalam kehidupan ya seperti itu. Dan kalau dijawab menjadi bukan hidup di dunia lagi. Ya ngono iku anjane urip di dunya. Pantes gak pantese ya dirasakno dhewe lah ngono. Ngono ya Mas ya. Gak ono sing bener Mas. Engko tak jawab ya. Iya, berikutnya. Assalamualaikum Cak Nun. Saya Surur dari Ngampel Sari. Yang saya tanyakan adalah tentang sholat. Apakah sholat itu ada yang gerak? Apakah sholat itu harus ada yang diam saja, atau seperti yang biasa yang dilakukan sama orang Muslim syariat? Apakah ada hal-hal atau ajaran yang mengajarkan bahwa sholat itu harus diam gitu? Maksudnya ngadeg gitu ngono ta ya apa? Nggih meneng, tapi mboten wonten gerakane ngoten. Ya, oke. Karena saya percaya bahwa kebenaran memang ada di sini, Janun. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Janun dari Ngawi. Yang ini saya tanyakan, saya pernah teman saya bilang gini, kalau kamu bisa zikir dalam suasana hening atau dalam suasana tenang, kamu akan bisa menembus di mana bisa menembus ruang yang luas tanpa batas, tanpa waktu. Yang ingin saya tanyakan, maksudnya bagaimana itu? Mungkin dari dulu sampai sekarang itu saya masih bertanya-tanya, dan teman saya bilang seperti itu tidak ada penjelasan sama sekali. Mungkin Cak Nun bisa membantu atau mungkin memberi penjelasan yang dinamakan menembus ruang yang luas tanpa batas, tanpa waktu. Terima kasih Cak Nun. Jarine kancamu ya? Betul Cak Nun. Oke, engko tak takokne areke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyo dari Malang. Ini Mbah Nun, yang saya mau tanyakan masalah kesucian. Kan ini kebanyakan yang dialami remaja sekarang masalah pengantin baru ini. Kan begini Mbah Nun, ada teman saya bertanya, Mas, iki aku bengi mari macul. Berkenaan itu, waktu itu keburu imsak. Dan teman saya bertanya begini, ini kalau saya mau
mandi besar, ini waktunya sudah tidak mencukupi. Dan itu teman saya cuma wudhu, terus puasa, itu puasanya batal apa gimana? Hukumnya itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macul gak ngitung-ngitung ngono iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janun, kula badhe tanglet. Nama saya Muhammad Faizal Ghaffar, asal Pasuruan. Masalah khalifah. Allah itu menurunkan khalifah di bumi. Lah, dari segi makna, khalifah itu artinya mengganti. Jadi manusia itu mengganti. Lah, otomatis kalau mengganti itu ada yang diganti. Lah, kalau manusia ini mengganti, siapa yang diganti ini oleh manusia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinter-pinter arek saiki ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin masa depan berasal dari anak-anakku yang cerdas-cerdas, yang hatinya baik dan akhlaknya terjaga. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adin dari Kerembung, Sidoarjo. Badhe tanglet, Mbah. Bagaimana menata hati di zaman yang modern ini untuk mengunci hawa nafsu yang kian menggebu-gebu saat ini. Seumpama saya di sini keingat Allah, tapi di jalan ada yang mesti wis lapo kon niki. Lapon awakmu ingat Gusti Allah terus ayo melok maksiat. Hati itu selalu berubah-ubah. Bagaimana mengunci hawa nafsu? Soalnya hawa nafsu itu lebih besar daripada setan kita sendiri. Sampun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandun kula imam wau saking porong nggih. Kula tanggap simpel nyuwun pencerahan tentang hadis tungkahul mar'atu li arba'in lidiniha walinasabiha terus ila akhirih. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ersad dari Purbalingga, Jawa Tengah. Gini Janun, sebagai seorang anak Janun, bagaimana menyikapi atau mempersatukan hati orang tua yang di ujung perceraian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbah Nun, nama saya Arif Rahman Hakim, saya dari Pandaan Pasuruan. Yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana kita sebagai manusia mencintai Allah tanpa cinta? Karena kalau kita mencintai Allah dengan alasan cinta, ya kita beralasan. Jadi bagaimana cara kita mencintai Allah tanpa alasan apapun? Terima kasih. Iki filosof luar biasa. Bahkan dia kalau sholat jangan sampai ketahuan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Mbah dari Ngawi. Di sini saya cuma minta doanya Mbah Nun buat kedua orang tua saya, terutama bapak saya, agar segera mau menindakkan syariat Islam. Minta Al-Fatihahnya dan juga minta doa-doanya buat Maiyah yang ada di sini. Terima kasih. Oke, bismillah ngono ya Rek ya. Sekali lagi tetep awakmu meneh-meneh tanggung jawab dhewe lho nang Gusti Allah, ya. Mulane aku gak iso nulung awakmu yo gak iso nulung aku, sing iso nulung awake dhewe mek Kanjeng Nabi. Tadi tetap harus sinau berdaulat atas diri sendiri karena keputusannya nanti tetap kita. Misalnya awakmu diadili mungkar nakir, malaikat mungkar nakir di jero kuburan terus kon nekakno saksi lah gak iso. Metu sik kula tak nyeluk direktur kula ya gak iso kan ya. Jadi tetap kudu tanggung jawab dhewe-dhewe. Tolong hubungan Anda sama Allah ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya tidak boleh mengintervensi, ulama dan siapapun tidak boleh mengintervensi karena Anda tanggung jawab masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai saiki ngadeg-dedeg madhep mantep istiqomah mutmainnah. Ngono ya, Rek ya. Oke, Mas Islamianto pertama. Ya, pertanyaan pertama, apakah ada waktu atau ketentuan Lailatul Qadar dan adakah kesamaan dengan nuzulul Quran? Nek aku gak tahu ndolek. Saya akan ciptakan apa saja yang saya alami dan yang saya jumpai menjadi bermutu mudah-mudahan menuju Lailatul Qadar. Jadi aku bendino aku oleh Lailatul Qadar aku. Jika opo ae tak anggap Lailatul Qadar wis ngono ae aku. Kok repot-repot. Ya, timbangane kon ngenteni ono dhuwit sak karung ceklok ngono ya. Wis pokoke apa ae sing tak lakoni, sing tak alami, sedih, seneng, sugih, melarat, semua saya syukuri dan saya yakini itu adalah kasih sayang Allah sehingga dia bernilai Lailatul Qadar bagi saya tanpa saya menunggu malam ganjil, malam genep sak piturute. Ngono nek aku, Dik. Ini jawaban budaya. Sebab nek kon ndolek jawaban ilmu, bahannya banyak. Iso iki, iso iki, iso iya, iso gak. Podo-podo sampai kiamat ya iso iya, iso gak. Nah, awakmu kudu ambil keputusan. Gitu. Nek awakmu kate itikaf malam ganjil, ya wis tujuannya ojo Lailatul Qadar, tujuannya ya nyidek Gusti Allah ngono ae. Nek aku ngono lho, Rek. Ya nyidek Gusti Allah ngono ae. Efeknya sapa roh Lailatul Qadar tapi aku gak mikir. Gitu loh, sing penting nyidek Gusti Allah. Itu sama dengan swarga. Nek aku golek ridho bawangku aku oleh bonus swarga alhamdulillah, tapi ku ya rada bingung nek aku dilebokno swarga temenan. Saya kan iso mbayangno Nabi Nuh. Bojone kafir ta gak? Anake. Kon iso mlebu swarga anakmu ndek neraka. Ya apa rasane? Awakmu ndek swarga, bojomu ndek neraka. Iso ta kon nglakoni? Jadi Dik, sudah kayaknya ya memang tidak sama dengan nuzul Quran. Itu satu limpahan eksklusif dari Allah yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam di mana Allah berinisiatif untuk melimpahimu sesuatu. Cuman kita ngarang-ngarang gitu loh. Lailatul Qadar ini ngarang kekayaan yang banyak, rezeki yang melimpah-limpah kan begitu. Kita itu. Nek aku gak wani mbayangno iku. Pokoke rek aku husnudzon karo Allah, gak ono sing elek sing Allah ngekeki nang aku iku. Kedua. Ya, yang kedua adalah tafsir tentang nafs di surat An-Nisa tadi. Min nafsi wahidah. Nah, maksudnya itu Nabi Adam apa siapa gitu? Ya. Lagi Janun, kalau melihat dari teks yang ada menurut apa tafsir itu kan Nabi Adam. Tapi kalau di situ kok nafsi wahidatin gitu loh. Kok sifatnya itu sifat mu'annas gitu. Nah, menurut jenengan itu ya, tafsirnya nafsun itu dalam bahasa Arab mu'annas. Gitu ya, sama dengan pohon sajarah mu'annas. Tapi kalau bumi, ardun itu mudzakkar. Nek Jawa bumi ku wedok. Siti, ya ta? Sitine sinten niku? Oh, sitine Pak Kaji Ipung gitu ya. Nah, jadi kembalinya mu'annas ini ke nafsun. Karena nafsun itu maksudnya ayatu nafsul mutmainnah ya. Bukan bukan si subjek nafsu itu yang wedok, tapi nafsunya yang wedok. Nah, iku kok arani Nabi Adam ya gak apa-apa wong transformasinya lewat Nabi Adam awale, kok arani Gusti Allah dhewe ya gak apa-apa, gak ono masalah toh. Apa kon kudu ngerti persis? Apa mau gak ngerti sampai kiamat gak masalah toh? Lah bapak-bapak sih, sing penting kon dadi wong apik lak ngono sih. Mulane aja golek kebenaran temen-temen lah, golek kebaikan. Ngono ya. Nanti ada jawaban untuk yang berikutnya terkait dengan ini ya Mas ya. Iku padha bendere nek aku ngarani. Dan kon aja ndolek isi jithok sing bener. Kayak ngene lho. Awakmu, ibumu ndek jerone awakmu ta ndek njaba? Ibumu ndek jerone awakmu ta ndek njaba? Secara fisik itu ada di njaba. Tapi secara batiniah itu ada di dalam hati. Jadi sing bener njaba ta jero? Njaba jero oke. Ya njaba ya jero. Lah iku mang ya ngono ya Nabi Adam ya iso, Nur Muhammad ya iso, kan Allah dhewe ya iso wong kabeh iki asal usul ya Allah dhewe lah ngono. Lah nggih ta. Lah Gusti Allah dhewe sing gawe kabeh iki. Lah awakmu lak mek hologram to men. Kan gitu. Ya pertanyaan ketiga, nafsu dan pikiran mana yang harus ditaklukkan?
Ngene rek. Jadi mana subjek, mana objek, mana predikat. Jadi nek prasaku pertanyaannya gak ngono wis kon lationo. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku kon ndelok ilmu dari kata-kata dan dari logika kamu ndak akan sampai. Lakonono engko ilmune nututi awakmu. Dadi ngene lho. Nek drama mah bengi rek. Nek awakmu ngene iki jenenge nafsu, alif. Tegak. Pacul lah ngadeg ngene iki ya. Ya. Terus melok Gusti Allah wis ngatur dhewe. Tekuk nafsumu iku rokok. Tekuk nafsumu ya. Kon berarti kon duwe kemampuan mengalahkan nafsu wong kok rukukno. Dadekno lam ya ta gak? Lam diwali lam. Koyo pacul ngene iki. Ya. Ya. Aja mek nekuk tok. Nafsu harus kamu kalahkan. Kamu harus mutakabir, kamu harus takabur kepada nafsumu sendiri, tapi tidak boleh takabur kepada manusia yang lain. Kamu takabur nang nafsumu dhewe, kamu kudu ngedeni nafsumu dhewe kok sujudno. Lah wis ah, sujud iku hayatono. Nggih ta mboten? Saiki misale ana arek jilbaban ayu dadak ngentut. Mulane wudhu itu yang dibersihin bukan fisiknya, melainkan akhlak dan rohaninya. Maka meskipun yang membuat batal itu yang dibasuh adalah ikon dari kemanusiaan kita, yaitu wajah kita. Karena hidung kita, mata kita, telinga kita. Ya, apa yang disembah dan dipersembahkan? Retorika. Jadi maksudmu apa? Abid wal ma'bud atau apa? Ya kalau mau hakikat hidup yang sejati kan Allah itu al-ilah, dia yang maha disembah, dan yang menyembah adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh ilah, yaitu makhluk semuanya. Maka Allah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha itu dalam arti umum, sujud itu ya tasbih, rukuk ya tasbih, menyembah hati ya tasbih, taat itu ya tasbih, gitu ya. Jadi yang disembah Allah, yang menyembah adalah makhluknya Allah. Yang dipersembahkan itu kan peristiwa budaya sebenarnya. Itu soal bahasa. Jadi ya, aku yakin kue wis ngerti sing kok takokno, cuman kepengin bandingno nek karo jawabanku ya apa lak ngono. Ternyata gak ono bandingane. Ya, oke. Monggo berikutnya. Ya, masih pantaskah kita minta terhadap Allah sedangkan tidak minta saja kita dikasih? Itu pikiran dan rasa yang sangat bagus tapi tidak boleh dijadikan peraturan. Itu sak karep sampean dhewe oleh ngrasakno sampean tapi gak usah ngikat wong liya. Gitu loh. Selama ini kan kalau kita punya pendapat kita jadikan aturan untuk orang lain, itu masalahnya. Kon kok njaluk-njaluk sih? Loh, setiap orang biarkan mengalami dialektika hatinya dengan Allah masing-masing. Ono sing ancane wayahe njaluk nemen iku oleh butuh, ono sing merasa kurang apa sih aku iki? Lah ngono. Kurang apa sih Allah ngekei? Lah apa sih kate njaluk-njaluk meneh? Ndak apa-apa, ada pengalaman seperti itu, ada pengalaman yang berbeda juga ndak apa-apa. Ojo didadekno hukum. Terserah masing-masing ngerasakno husnudzon dan pekiwe nang Gusti Allah masing-masing. Ancane Gusti Allah iku nggawe dua kutub rek. Kon nek berdoa engko dipaido karo Gusali. Kon kurang apa sih? Njaluk-njaluk iki. Buun dina dikai tangi kari tangine. Njaluk elak ngono. Terus marune kan gak wani njaluk, oleh sak minggu gak wani njaluk diparani kalau malaikat Jibril. Kok sombong kon gak njaluk? Ya apa Mas? Padha bener lho Mas. Jadi kita jangan mencari satu kebenaran. Kebenaran itu sangat beragam dan setiap orang memiliki pengalaman dan koordinatnya masing-masing terhadap kebenaran. Itu kira-kira. Berikutnya. Selanjutnya, apakah sholat hanya diam atau harus ada gerakan? Tadi Mas Atollah mengatakan itu maksudnya mungkin sholat daim. Ya kalau syariat Islam sudah jelas shollu kama ra'aitumuni usolli, ya takbiratul ihram, rukuk, sujud, tumakninah dan seterusnya sampai tahiyat. Di luar itu kamu sholat kapanpun kan boleh, dalam arti tidak 5 waktu. Wong kon meneng tok ngene sholat ya oleh kok. Tapi itu bukan syariat 5 waktu kan gitu deh. Jadi lho kon dodolan itu dalam rangka sholat iso ta gak? Iso, kon macul. Aku iki ngomong macul temenan dek sawah. Insyaallah. Arek iki rek. Itu diniati ibadah bisa toh, diniati sholat bisa toh. Meskipun itu bukan sholat 5 waktu, bukan sholat syar'i kan begitu. Tapi itu sholat ruhi.
gitu ya. Sholat rohaniyah Anda, nyambut gawe niat sholat, niat ibadah, apa? Ngojek niat ibadah, gawe anak niat ibadah, sak piturute, ya, gitu ya. Jadi kalau Anda pertanyaannya syariat tidak ada, tapi kalau pertanyaannya hakikat, makrifat, thariqat ada. Kan gitu. Ini ya kira-kira ya. Berikutnya. Ya, manusia itu khalifah. Khalifah artinya pengganti. Kalau manusia itu pengganti, siapa yang diganti? Ganti ku ini. Yang diganti itu Allah. Allah duwe karep ngene, ya iku gantiin. Laksanakan karepe Allah iku. Jadi khalifah iku wong sing ngetut ndek mburi. Mburine sapa? Mburine Gusti Allah, mburine Gusti Allah sapa? Kanjeng Nabi. Jadi Allah, Kanjeng Nabi, kita khalifah. Lah Gusti Allah duwe karep to, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, untuk karepe Gusti Allah, bali nang aku rek. Ya mlaku terus kok tutuk aku meneh. Lah awakmu ngetut Gusti Allah, ngetut Kanjeng Nabi ndek mburine. Mulane di Ma'iyyah ada kata-kata gondelan kelambine Kanjeng Nabi ngetut ndek mburine. Jadi siapa yang diganti? Allah. Karepe Allah sing kok ganteni, gitu loh. Terus karepmu ya apa? Nabi Adam ono sadurunge ngono, apa ya apa? Jadi gini loh, nek imam ndek ngarep, amamihi, yaminihi kanan. Gini iki yasarihi, nek ndek mburi khalfihi. Khalifah itu dari kata ndek mburine, sing ngetut ndek mburine iku khalifah. Sapa sing ditut Gusti Allah dhewe yaiku karepe Gusti Allah ya apa qadha dan qadar. Pelajari qadha dan qadar. Selama ini rukun iman hanya yang paling agak disepelekan qadha dan qadar, padahal yang paling berkaitan dengan hidupmu sehari-hari adalah qadha dan qadar. Ya tak gak? Bendina lho awakmu berdoa, awakmu ngojek. Iso nentokno tak gak? Piro penumpangmu? Awakmu melok piala UEFA. Kon iso nentokno tak gak salah cedera tak gak? Salah iso nentokno tak gak cedera tak gak? Itu qadha dan qadar. Jadi wis ta, pokoke nganu to karo Gusti Allah, siap-siap terus waspada, itu namanya takwa. Waspada terus sama kehendak Allah. Itu loh, Dik. Nah, kita nguntit kira-kira Allah karepe apa ya didoleki terus ditut terus gitu loh, Dik. Itu namanya khalifah menurut saya. Jadi tidak ada hubungannya langsung sama negara, sistem pemerintahan. Itu kan aplikasi tingkat kesekian. Yang penting ngetut Allah tagak. Ngetut karepe Allah tagak. Makanya innama amruhu idza arada syai'an, kalau kamu punya kehendak, carilah supaya kehendakmu itu sama dengan kemauan Allah. Maka hasilnya adalah kun fayakun. Itu loh, Dik. Oke, berikutnya. Ya, mohon pencerahan tentang hadis tungkahul mar'u. Nah, kita kono KU arek sing nek ndelek bojo perhatikan 4 apa rek? Coba Dik, awakmu, apa sing hafal? Aku gak hafal. Tungkahul mar'a li jamaliha, li nasabiha, li maliha. Terus li diniha. Oke, li dinihanya terakhir. Terakhir. Kalau misalnya Rasulullah disuruh milih, Nah, Rasulullah pertanyaannya milih adalah lah saiki yaitu Kanjeng Nabi itu kan memberi standar, ya, rekomendasi standar, itu bukan hukum, ya, itu rekomendasi budaya. Termasuk ini rek ya, nyun sewu iki aku menggok didik tapi relevan. Tadi malam kan dijelaskan ada 4 macam sunat. Ada sunnatullah, yaitu hukum dasar dari penciptaan. Nomor 2 ada sunnatur rasul atau sunnah rasul, yaitu tradisi perilaku atau budaya Kanjeng Nabi, baik sebagai Nabi maupun sebagai manusia Muhammad. 2. Nomor 3 sunnah dalam urusan fikih. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau yang ketiga ini hukum untuk manusia. Tapi kalau yang pertama sunnatullah itu hukum untuk alam semesta. Nah, yang ketiga, sunnatullah, terus yang ketiga adalah sunnah dalam fikih. Nah, sing kepapat sunat rek, sunat. Nah, yang ingin saya urunkan kepada anak-anak saya semua gini. Saiki lari sarek. Jare saiki oleh ganjaran lak ngono. Lho iya, wong Nabi kan mengajari Siti Aisyah numpak jaran.
Jadi itu sunah Rasul, numpak jaran itu. Terus mari ngono manah. Saiki akeh sewan manah ya, karena dianggap sunah Rasul. Ini loh rek, sunah dalam kata-kata sunnah Rasul itu tidak sama artinya dengan sunnah dalam fikih. Kalau dalam fikih sunnah itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Itu hukum. Tapi kalau sunnah Rasul bukan hukum, itu kebiasaan perilaku Kanjeng Nabi sebagai Nabi maupun manusia. Misalnya Kanjeng Nabi jenggoten, itu kebiasaan dia sebagai Nabi apa manusia? Sebagai manusia. Terus rumangsane mergo iku sunnah Rasul dianggep iku oleh ganjaran. Tak ngono. Saiki pikiran, aku gak ero lho. Oleh ganjaran gak oleh ganjaran, nek temenane meneh-meneh Gusti Allah kaya tak aku ya gak ero. Ojo terus ngeklaim, aku ya gak ero. Tapi nek nganggo akalku, lah kok enak kon jenggoten tok oleh ganjaran. Wis gak bondo, gak cukur. Iya toh? Mek dijarno tok oleh ganjaran. Kudune sing oleh ganjaran langsung sergep ngerok ilang ngono. Jelas ya? Nabi mengobati atau apa jenenge? Takjil puasa pakai kurma. Nek awake dhewe nggawe kurma oleh ganjaran lak ngono. Mergo Kanjeng Nabi biyen gak duwe di Arab gak ono sawo, gedang goreng, kolok. Lah kok terus kon gawe hukum nek kurma oleh ganjaran, nek kolok gak, iku ya apa karepmu? Itu tradisi budaya. Budaya itu artinya kebiasaan sehari-hari Rasul. Iku mangan kurma, mergo ndek kono iku sing iso cukul mek kurma. Lah saiki nek kudu ganjaran kudu kurma lah, ya apa cara iki pindah rono ae nek ngono. Lah kok enak sampean ancane sampean cukul kurma ndek kuno oleh ganjaran bendina. Lah kene iki ana mek juwet karo sawo karo. Lah iya, lah nek iku gak oleh ganjaran terus ya apa? Kan sama-sama kurma ciptaan Allah disyukuri dengan dijadikan takjil. Gedang goreng ya ciptaan Allah, kita syukuri untuk takjil, mestine oleh ganjaran karo-karone karena kita mensyukuri nikmat Allah, betul enggak? Sama dengan oleh jenggoten iku oleh, gak kok gak oleh, gak haram, gak makruh. Apik jenggoten iku dengan alasan awakmu tresno karo Kanjeng Nabi. Oleh ganjaran tak gak? Oleh. Tapi ganjarannya tidak mergo jenggoten, ganjarannya mergo kon tresno Kanjeng Nabi. Jelas ya? Dudu ndek jenggote tapi ndek tresnane, kon tresno rek porong. Iya. Waktunya segera habis ini. Mensikapi orang tua di ujung perceraian. Dongakno. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kamu cintai, Allah yang akan memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Satu-satunya jalan, nek awakmu iso dialog alhamdulillah, nek gak iso ndonga. Jangan sholat tanpa mengal-fatihai dan mendoakan beliau berdua. Tapi kita siap dengan yang terpahit. Urip iki ojo siap bahagia tok, tapi juga siap gak bahagia, siap abot dan seterusnya, ya. Tapi pokoknya di Al-Fatihah bendino. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ditujukan ke telinga kirinya yang paling ngeyel di antara bapak dan ibumu. Sholat itu input, bahan mentah. Kebenaran itu input, bukan output. Outputnya adalah kebaikan. Hasil kebaikannya adalah keindahan. Keindahan itu macam-macam. Enak itu indah tak bener? Indah. Yang penting kamu memproduksi kebaikan-kebaikan, fastabikul khairat. Makanya nek ustadz, nek kiai kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq. Ojo ndudono bener-benermu, hebat-hebatmu. Sing kok dudono adalah kebijaksanaanmu. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq. Kira-kira ya, tapi iki omonganku, ojo percaya kon ya. Sak nomor meneh gak apa ya? Oh doa untuk nanti di akhir acara kita niati, begitu awakmu ngomong itu sudah menjadi bagian dari sel-sel rohani mereka semua.
Gitu loh. Begitu kamu memohon, meminta doa kepada teman-teman yang lain, Allah sudah langsung menandatanganinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kok Gusti Allah kok ngomong insya Allah? Ya, ngono ya. Ya, amin ini ya, ngono ya. Oke, satu nomor terakhir, ini sudah menjelang jam 12, kontraknya hanya sampai jam 00, saya mohon izin. Insya Allah kita akan segera bertemu lagi, ojo khawatir. Ya, amin ya rabbal alamin. Pokoknya rek, mari ngene uripmu berubah meneh, tambah apik, tambah enak, tambah tentrem, dan Anda akan oleh Allah disediakan lahan masa depan yang lapang, yang subur, hawanya sejuk, dan ada limpahan-limpahan cahaya dan air dari langit.